teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi kami mengenai macam-macam instrumen penilaian. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga teman sekelompok saya, di mana di sini saya sendiri adalah selaku moderator dan pemateri pertama atas nama Nur Amelina Dewi dengan NIM akhir 042. Kemudian teman saya atas nama Novita Ayu Azhari dengan NIM akhir 043 sebagai pemateri kedua. Tino lanjut, Tino. Nah, adapun di sini kami mengangkat materi yaitu mengenai macam-macam instrumen penilaian dengan subtopik yaitu yang pertama jenis-jenis instrumen tes, kemudian yang kedua adalah peran instrumen tes, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis dari instrumen non-tes, kemudian peran dari instrumen non-tes. Nah, untuk materi pertama dan juga kedua akan saya sampaikan sendiri. Nah, selanjutnya itu yang pertama adalah mengenai jenis-jenis instrumen. Jadi jenis-jenis instrumen itu ada 6 diklasifikasikannya, yaitu yang pertama adalah tes kepribadian atau personality test, kemudian yang kedua adalah tes bakat, kemudian yang ketiga adalah tes intelijensi, kemudian tes sikap, dan tes minat serta tes prestasi. Nah, instrumen tes ini sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan siswa itu yang tentunya nanti akan dinilai dan dievaluasi. Nah, instrumen tes hasil belajar ini merupakan alat yang berupa tes pilihan ganda atau subjektif atau instrumen non-tes di mana kalau misalkan kita mengambil pendapat ahli yaitu menurut Ari Kunto, jadi peranan instrumen tes ini adalah suatu tes yang dapat dikatakan baik apabila memenuhi 5 persyaratan, yaitu validitasnya, kemudian reliabilitasnya, kemudian objektivitasnya, kemudian praktibilitasnya, dan juga ekonomisnya. Nah, lanjut yaitu yang pertama jenis-jenis dari instrumen itu sendiri adalah yang pertama tes kepribadian, di mana tes kepribadian atau atau personality test ini adalah sering digunakan untuk mengukur karakteristik kepribadian individu itu seperti tentunya tingkat ekstraversinya, terus neurotisismenya, kemudian keterbukaannya, keakrabannya, dan lain-lain. Di mana tes kepribadian ini itu sering digunakan dalam seleksi karyawan atau penempatan pekerjaan dan penelitian psikologis. Kemudian yang kedua adalah tes bakat atau aptitude test, di mana tes bakat ini digunakan untuk mengukur potensi kemampuan individu dalam bidang tertentu, seperti misalnya nih kemampuan verbal atau numerik, spasial, mekanik, dan berbagai kemampuan lainnya. Nah, di mana tes bakat ini sering digunakan dalam seleksi pendidikan atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah tes intelijensi, di mana tes intelijensi ini digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan individu. Kemudian tes intelijensi ini juga melibatkan serangkaian tugas atau pertanyaan yang dirancang untuk menguji kemampuan verbal, numerik, logika, dan memori individu itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah tes sikap atau attitude test, di mana tes sikap ini digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat individu tersebut terhadap suatu objek atau topik tertentu, di mana tes sikap ini dapat digunakan dalam penelitian sosial, evaluasi program, atau penilaian kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah tes minat, di mana tes minat ini biasanya digunakan untuk mengukur minat individu itu terhadap suatu bidang atau kegiatan tertentu. Nah, tes minat ini sering digunakan dalam bimbingan karir, seleksi pendidikan, dan juga penelitian tentang profesi individu tersebut. Kemudian yang keenam adalah tes prestasi atau
achievement test, di mana tes prestasi ini sering digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan individu terhadap materi atau keterampilan tertentu. Di mana tes prestasi ini sering digunakan dalam pendidikan formal untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa biasanya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peran instrumen tes. Nah, instrumen tes ini sendiri memiliki peranan yang cukup penting dalam mengevaluasi kemajuan siswa itu di bidang pendidikan, di mana tes ini dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa itu dari waktu ke waktu tentunya untuk mengevaluasi kinerja dari siswa itu pada berbagai jenis tes dan memberikan wawasan tentang pemahaman dan pengetahuan siswa kepada kita tentunya sebagai pendidik pada saat itu. Kemudian tes ini juga bisa berupa tes kumulatif, terus yang tes kumulatif ini itu adalah tes yang sering dilakukan dengan berbagai format tes. Kemudian instrumen tes ini sendiri memiliki peran penting dalam mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran, di mana beberapa peran penting dari instrumen tes ini adalah yang pertama adalah mengukur kemampuan siswa itu sendiri, di mana instrumen tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan guru. Kemudian memberikan umpan balik, di mana memberikan umpan balik ini adalah hasil tes siswa itu akan memberikan umpan balik kepada guru terkait proses pembelajarannya, sehingga kita sebagai guru itu tahu sampai mana sih sebenarnya pengetahuan dan kemampuan siswa ini. Kemudian yang ketiga adalah penilaian prestasi belajar. Nah, instrumen tes ini juga digunakan untuk menilai prestasi belajar siswa dalam rentang waktu tertentu. Jadi instrumen tes ini dapat memberikan gambaran mengenai apakah siswa itu mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Kayak misalkan dalam satu semester itu, apakah nilai atau prestasi siswa itu dapat dikatakan mengalami kemajuan atau dapat dikatakan mengalami kemunduran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama dan kedua. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis instrumen non-tes dan peran dari instrumen non-tes akan disampaikan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif, yang tidak melibatkan ujian ataupun tes langsung. Nah, instrumen ini dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, termasuk aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, beberapa contoh instrumen non-tes yaitu ada di sini, yaitu daftar cek, berisi daftar item atau pernyataan yang harus diisi tanda centang atau jawaban iya atau tidak. Nah, daftar cek ini digunakan untuk mengukur keberadaan atau frekuensi kejadian suatu karakteristik atau perilaku. Nah, kemudian contoh kedua di sini yaitu adalah skala rentang atau scale rating, di mana skala rentang adalah instrumen penilaian yang menggunakan skala ordinal atau interval yang mengukur tingkat karakteristik atau kualitas tertentu. Nah, responden diminta untuk memberikan penilaian atau peringkat pada skala yang telah ditentukan. Nah, contoh lainnya itu adalah wawancara atau interview, pengamatan atau observation, dan riwayat hidup. Oke, next slide. Oke, jadi di sini kita masuk ke peran dari instrumen non-tes. Jadi,
sini dia itu memainkan peranan penting dalam mengevaluasi kemajuan siswa karena mereka memberikan dalam mengevaluasi keterampilan siswa yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Nah, instrumen non-tes juga mencakup penilaian kinerja siswa berdasarkan tujuan komunikatif. Nah, sehingga mereka observasi seperti diary, portofolio, dan juga keterampilan hidup. Nah, kemudian di sini instrumen non-tes itu memiliki beberapa peran dalam mengevaluasi kemajuan siswa, termasuk yang pertama di sini yaitu memberikan informasi holistik, di mana instrumen non-tes ini seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi memberikan informasi holistik mengenai kemampuan siswa yang tidak dapat diukur melalui tes. Kemudian yang kedua di sini yaitu mendukung pengembangan keterampilan. Nah, instrumen non-tes dapat membantu dalam mengevaluasi keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan praktis siswa yang tidak dapat diukur melalui tes objektif. Nah, yang ketiga yaitu adalah menilai aspek kualitatif, di mana instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai aspek kualitatif dari kemajuan siswa seperti sikap, motivasi, dan partisipasi dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya mungkin teman-teman nanti bisa lakukan pada kolom diskusi di Spada. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.